wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, yang mana mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberkahkan milik rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nama saya Dede Nur Hasanah dari Pasca Sarjana Institut Madani Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi sekolah dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Yang saya jelaskan dalam PowerPoint ini awalnya saya telah tuangkan dalam makalah dan kemudian dijadikan PowerPoint ini untuk dijelaskan kembali dalam bentuk video. Nah, langsung kita ke pembahasan selanjutnya, di mana pembahasan selanjutnya ini di slide pertama ada latar belakang masalah. Nah, setiap sekolah sebelum merencanakan perencanaan strategis dalam promosi sekolah itu, mereka ada sebab untuk merencanakan perencanaan ini karena dilatar belakangi pertama faktornya adalah peningkatan jumlah peserta didik yang selalu menjadi apresiasi, di mana ketika suatu sekolah ini siswa atau muridnya itu lebih daripada perencanaan yang telah direncanakan, ataupun dari yang dulu lulusan mereka outputnya itu bertambah semakin tahun, semakin dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, kemudian peningkatan secara kualitas ataupun secara kuantitas itu, hal ini disebabkan karena adanya dorongan yang kuat dari pengelola sekolah untuk mampu bersaing. Jadi, adanya peningkatan ini pun tidak dilatar belakangi pertama tidak dari masyarakat terlebih dahulu, tapi dari dorongan yang kuat tersebut dari pengelola sekolah dulu, manajemen sekolahnya, visi misi sekolahnya, kemudian stakeholder sekolah tersebut untuk mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain yang lebih dulu berdiri. Nah, biasanya yang sekolah yang sejak dulu berdiri itu mereka sudah merencanakan perencanaan yang memang sudah terorganisir dengan baik, beda dengan sekolah yang awal masuk. Mereka harus berlomba-lomba dalam meningkatkan kualitas sekolahnya. Kemudian faktor kedua, adanya tuntunan masyarakat yang mendambakan adanya sekolah yang berbasis madrasah sanawiyah yang tidak jauh dari tempat tinggal warga sekitar, sehingga tidak menyulitkan pendidikan anak-anaknya. Nah, dari faktor kedua ini memang tidak, pertama tadi dari stakeholder sekolah, kedua dari masyarakat ini apalagi mayoritas Islam itu mereka mendambakan adanya sekolah yang berbasis madrasah sanawiyah. Karena kenapa? Kita lihat di zaman modern ini mereka yang sekolah madrasah itu sangat minim. Nah, kemudian ada beberapa kesadaran masyarakat ketika melihat fenomena-fenomena anak zaman sekarang yang lebih ke gadget, yang lebih mereka faktor lingkungannya itu amoralnya kurang gitu. Nah, kemudian adanya kesadaran masyarakat itu dari sana. Nah, mereka ingin adanya berbasis masyarakat yang memang tidak jauh dari tempat tinggal warga sekitar, karena ketika mereka menyekolahkan anaknya jauh, yang mungkin jika untuk pergi jauh itu mereka harus menggunakan biaya yang lebih, sedangkan misalnya mayoritas masyarakat itu finansialnya sangat rendah gitu, sehingga menyulitkan pendidikan anak-anaknya. Nah, dengan adanya
faktor ini dalam perencanaan strategis ini untuk mengadakan sekolah yang berbasis madrasah sanawiyah ini mungkin akan mumpuni sekolah terdekat itu akan meningkatkan jumlah peserta didik. Kemudian selanjutnya yang menjadi rumusan masalah yang menjadi rumusan dalam makalah saya dalam PowerPoint ini dituangkan yaitu 1. Bagaimana perencanaan manajemen strategis dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Kemudian kedua, bagaimana langkah-langkah perencanaan manajemen strategis dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada manfaat perencanaan dari manajemen strategis dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Nah, saya hanya ambil 3 rumusan masalah yang terkait dengan manajemen strategis promosi sekolah ini. Kemudian slide selanjutnya yaitu landasan teori, di mana landasan teori ini menguatkan pernyataan saya ataupun dari pendapat saya tentang manajemen strategis promosi sekolah ini, bahwa dalam teori pun dijelaskan manajemen perencanaan strategis ini berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh, disebut visi. Jadi ada yang perencanaan strategis ini harus berorientasi pada visi dan misi, sehingga keputusan manajemen itu bersifat mendasar pada prinsipil dari sekolah atau organisasi tersebut. Misalnya ketika sekolah akan merencanakan perencanaan strategis, misalnya menjadikan siswa yang berlandaskan IPTEK misalnya visinya. Nah, bagaimana cara menjadikan siswa itu berlandaskan IPTEK? Untuk mencapai visi atau tujuan itu, maka perencanaan kita pun harus ke arah tersebut. Misalnya tidak ke arah yang lebih, misalnya siswa harus mampu di bidang kedokteran, tidak, karena itu tidak masuk ke IPTEK. Nah, makanya di sini harus berorientasi pada misi atau misi, karena dalam menghasilkan barang atau jasa atau pelayanan yang berkualitas itu, maka harus ada perencanaan strategis yang sesuai dengan visi misi sekolah ini. Karena ketika jasa atau pelayanannya itu kurang baik, misalnya visinya itu berlandaskan IPTEK tapi malah amoralnya itu dikesampingkan atau lebih mengedepankan ilmu daripada akhlak. Nah, sekolah tersebut dalam perencanaannya misalnya menjadikan siswa ini dalam misinya menjadikan siswa yang misalnya yang lebih kepada seni budaya atau apapun itu yang menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan yang baik ini, yang berkualitas, harus sesuai dengan sasaran tujuan operasional tadi. Makanya ketika kita merumuskan suatu visi misi pun kita harus bermusyawarah dulu, karena keputusan itu tidak hanya dari keputusan manajemen tersebut, akan ada baiknya keputusan itu pun dari stakeholder ataupun staf dalam sekolah tersebut, supaya dalam perencanaan promosi sekolah ini pun berjalan dengan baik. Karena ketika berjalan dengan baik semua stakeholder ini, maka pelayanan terhadap konsumen atau siswa daripada orang tua tersebut, mereka pun akan segan untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Kemudian slide selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan strategis, di mana langkah-langkah perencanaan strategis ini dalam makalah saya itu saya menemukan dalam teori pun hanya 3. Nah, kalau misalkan ada pun langkah-langkah perencanaan lain, nanti bisa sharing terhadap saya lewat komunikasi WA ataupun sosial media lainnya. Pertama, 1, ada formulasi strategis.
formulasi strategis ini adalah penentuan atau menentukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Nah, dalam pencapaian tujuan itu pasti ada langkah-langkahnya. Kemudian ada tiga formulasi yang dikelompokkan. Tiga formulasi ini misalnya kita sebut obat-obat dalam penguatan aktivitas-aktivitas kita. Misalnya ada tiga kelompok ini, saya bagi ke dalam tiga ini, yaitu ada analisis strategis, perencanaan strategis, pemilihan strategis. Untuk apa di tiga kelompok ini harus ada dalam formulasi strategis? Karena untuk dapat melakukan formulasi yang baik dalam lingkungan pendidikan ini, dalam setiap kelompok ini, karena ada ketergantungan yang erat dengan analisis lingkungan, di mana formulasi strategis membutuhkan data dan informasi dari analisis lingkungan. Nah, dari analisis lingkungan dapat menentukan kemana organisasi akan diarahkan. Nah, formulasi ini yang berhubungan erat dengan nantinya implementasi strategis, karena faktor utama yang menjadi perencanaannya ini adalah formulasi, di mana formulasinya ini harus baik dulu, karena tujuan dan langkah-langkahnya itu akan mengarah terhadap formulasi yang pertama ini, di mana langkah-langkahnya formulasi ini memastikan bahwa organisasi akan mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, kemudian kedua ada implementasi. Setelah kita meracik formulasi strategis yang dikelompokkan ke dalam tiga tadi, maka setelah itu jika ada formulasi, kalau tidak ada diimplementasikan, mana mungkin promosi sekolah itu berjalan dengan baik, ataupun konsumen tersebut tahu adanya sekolah, tahu bagaimana perkembangan sekolah ini. Nah, tak adanya informasi tersebut itu dari implementasi strategis ini. Implementasi strategi ini diformulasikan dalam tahapan ini. Implementasi diperlukan untuk memperinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana sesungguhnya perencanaan strategis yang telah kita ambil. Jadi implementasi ini ketika kita datang kepada seorang konsumen, atau kita menyediakan pelayanan dengan baik, maka tindakan pengelolaan bermacam-macam, misalnya sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Atau kalau di sekolah, ketika kita mengimplementasikan sebuah perencanaan strategis ini, kita juga akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia, di mana promosi ini tidak hanya kita datang kepada konsumen ataupun konsumen yang datang ke wilayah pendidikan tersebut, tapi bagaimana kita mengiklankan dari sebuah formulasi ini, mengimplementasikan ini lewat sosial media, lewat misalnya lewat door to door, ataupun mungkin implementasi strategis ini di wilayah guru-guru tersebut tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian setelah adanya implementasi, kemudian setiap langkah perencanaan ini supaya lebih baik dan kita tahu apakah langkah-langkah perencanaan ini sudah terlaksana dengan baik, maka kita harus melakukan evaluasi strategis. Evaluasi strategis itu untuk apa sih dalam perencanaan pendidikan? Evaluasi adalah proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas pendidikan dan hasil kinerja dimonitor, sehingga ketika sebuah, berarti ini bukan hanya seorang manajemen saja yang mengevaluasi, tapi suatu organisasi ini saling mengevaluasi apakah
di ranah A, misalnya periklanan dalam mempromosikan sekolah ini sudah tersebar atau belum. Kemudian yang ke rumah-rumah ini mereka sudah home visit belum ke rumah konsumen. Nah, seperti itu. Di sana adanya evaluasi ini sebagai bentuk pengendalian elemen akhir yang utama dari manajemen strategis. Kemudian slide selanjutnya ada perencanaan strategis promosi sekolah. Ini tadi sudah ya, bauran promosi, langkah-langkah pelaksanaan evaluasi. Nah, saya kemudian diperinci lagi. Kemudian ada bauran promosi, di mana bauran promosi ini saya tadi belum menjelaskan di langkah strategi tadi karena lebih terperincinya itu ada di bauran promosi. Kalau bauran promosi ini lebih kepada teknik, di mana tekniknya itu ada pengiklanan, bagaimana cara-cara pengiklanan. Nah, tidak hanya pada langkah-langkah strategis tadi promosi dalam lingkungan stakeholder wilayah pendidikan tersebut, tapi bauran promosinya juga harus bisa bersaing dengan sekolah yang lebih dulu berdiri. Misalnya bauran promosinya sosial media digempar di YouTube, ataupun sekolah-sekolah ini mengadakan ajang pentas seni tadi membutuhkan biaya, tapi kita tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kita lakukan banding biaya, misalnya biayanya itu dari siswa-siswa yang mereka ikutan prestasi ataupun apapun bauran promosi ini, sehingga meminimalisir sekolah untuk tidak mengeluarkan budget yang begitu besar. Karena bauran promosi ini sekarang ini tidak hanya memang kita memerlukan biaya yang begitu besar, tapi ketika adanya kita promosi online, kita menghemat waktu, menghemat biaya, kalau misalkan itu bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Kemudian adanya pamflet seperti itu, kita kan sebenarnya harus mempunyai biaya juga. Nah, daripada itu adanya bauran promosi ini sebagai teknik-teknik kita dalam mempromosikan sekolah. Kemudian akhirnya presentasi ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh di email ke email saya nurhasanadede40@gmail.com. Kemudian bisa ke fanspage Instagram saya denur29, kemudian atau ke WA saya bisa di chat melalui Instagram ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Video ini mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk orang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.